Selamat sore Bunda. Perkenalkan, saya Tiurina Purwati, JPP Angkatan 10 dari Kabupaten Lamongan. Untuk membuat izin sebentar, Bunda ada waktu? Alhamdulillah, ini waktunya banyak sekali. Monggo kalau ingin bertanya Saya sebagai salah satu tugas saya sebagai guru penggerak di Modul 3 ingin mengajukan beberapa pertanyaan Bunda. Ya. Satu yang pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, kita sendiri sudah tahu ya apa itu dilema etika dan apa itu rujukan moral. Kalau dilema etika kan jelas kita sudah tahu itu sama-sama benar, jadi kita harus menimbang-nimbang mana yang lebih kita pentingkan terlebih dahulu. Nah, sedangkan rujukan moral itu berhubungan dengan hukum. Jadi kita sebisa mungkin untuk menghindari hal-hal semacam itu. Yang kedua, selama ini bagaimana dapat menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, ini untuk dilema etika ini tentunya ya, yang sama-sama adalah benar, kita melakukan hal ini juga benar, mengambil keputusan seperti apa juga benar, sama-sama benarnya. Jadi di sini kita itu lebih kita gunakan cara berpikir lambat ya. Kemarin berpikir lambat karena kita harus lebih menimbang, lebih memikirkan mana sih yang lebih skala prioritasnya lebih didahulukan. Jadi tetap kita harus saling berkomunikasi, bekerja sama dengan para bapak ibu guru yang ada di masyarakat ini. Terus yang ketiga Bunda, langkah atau prosedur seperti apa yang akan dilakukan selama ini? Gini, untuk mengambil keputusan kan kita tidak bisa langsung berada geruduk ya, jadi kita harus memikirkan dulu akibat, terus nanti resikonya apa yang akan kita terima. Jadi sebelum mengambil keputusan kita harus berpikir lebih cermat, berpikir lebih realistis. Jadi nanti kita meminimalisirkan akibat terburuk. Jadi kita berusaha untuk menghindari hal-hal yang buruk. Jadi kita harus bisa mencari solusi apa yang terbaik untuk kita lakukan. Yang keempat Bunda, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Iya, karena ini dilema etika kan sama-sama benarnya ya. Jadi kita harus benar-benar bisa mencari skala prioritasnya. Jadi ini yang manfaatnya lebih banyak yang harus kita ambil, terus risikonya yang lebih sedikit itu yang harus kita pertimbangkan juga. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya Bunda, apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal khusus untuk menyelesaikan dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Kalau masalah itu kan kita tidak bisa mentargetkan ya, tergantung ringan atau tidaknya, atau rumit atau mudahnya suatu masalah itu. Sehingga kalau memang masalah itu mudah untuk mengambil solusinya, maka kita harus menyelesaikan pada saat itu juga. Tetapi kalau masalah itu rumit dan butuh pemikiran, kita tetap harus lebih berpikir lebih
jernih lagi, berpikir lebih cermat lagi agar resiko-resiko yang akan ditimbulkan bisa kita minimalis. Yang terakhir Bunda, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Iya, kalau tokoh itu tentunya kita bisa belajar dari orang-orang yang lebih senior dari kita. Terus kita juga bisa meminta pendapat dari teman-teman sejawat, kemudian dari teman-teman sekomunitas dengan kita. Intinya kita harus melakukan kolaborasi, jadi tidak ada miskomunikasi. Jadi setiap pengambilan keputusan lebih baik kita putuskan secara bersama-sama. Terima kasih Bunda. Semoga Bunda selalu sehat dan semoga saya juga segera lulus dari CGP Jakarta. Assalamualaikum Bunda. Terima kasih. Salam. Terima kasih. Assalamualaikum Vita. Waalaikumsalam Bu. Mohon maaf Vita, apakah hari ini ada waktu untuk saya sebentar Bu? Iya ada. Perkenalkan, saya Tiurina Purwati, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Lamongan. Ingin minta waktu sebentar dari Ibu untuk melaksanakan tugas CGP modul 3 Ibu. Ya. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan Ibu. Dilema etika kan sama-sama benar, jadi tidak ada rujukan moral. Karena tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi. Sehingga untuk mengidentifikasi antara dilema etika dan rujukan moral perlu dilihat dari tipe kasusnya. Dan banyak pilihan yang muncul. Jika kasusnya nanti tidak sesuai, akan masuk dalam rujukan moral. Kemudian akan tetapi kalau kasusnya ada alasan untuk membuat adanya sebuah keputusan, itu akan masuk dalam dilema etika. Terima kasih. Yang kedua, Vita, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oh iya, terima kasih. Selama ini saya menjalankan pengambilan segala keputusan itu dengan jalan musyawarah, dengan seluruh komponen sekolah, jadi semua terlibat, gitu. Agar dapat memutuskan permasalahan yang terjadi dan bisa diterima oleh semua pihak di sekolah. Gitu. Terus yang ketiga, Vita, Ya. langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Anda lakukan selama ini? Oh ya. Begini, untuk mengambil risiko paling kecil dan bermanfaat buat orang banyak, yaitu dengan berkolaborasi gitu, dengan seluruh rekan kerja yang ada di lembaga ini, kemudian dengan berdiskusi saat rapat. Yang keempat, Vita, hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Ada dilema gitu, karena setiap pengambilan pasti ada pro dan kontra, dan keputusan tidak bisa menyenangkan semua orang. Jadi harus memastikan pendapat itu bisa diterima semua orang dengan jalan komunikasi. Jadi perlu adanya komunikasi ya, Vita. Ya. Selanjutnya, Vita, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Ini contohnya kasus anak kelas 1 kemarin, ya. Dibully anak kelas 1 dibully, kemudian orang tuanya tidak terima. Kemudian pihak sekolah menelusuri, ternyata benar diambil jalan dengan mempertemukan untuk mencari jalan penyelesaian yang bisa diterima semua. Kemudian ada kurangnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan dari siswa dan orang tua, karena di sini rata-rata pendidikan masyarakat masih rendah. Terus yang tidak kalah penting itu apabila berhubungan dengan kemanusiaan. Sangat susah Bu ya. Selanjutnya, Vita,
Apakah Anda memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah kita langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur apa yang akan Ibu jalankan? Iya. Di sini tidak ada, karena masalah kan datangnya tidak pasti Bu. Ya. Karena masalah itu kalau perlu segera diselesaikan, ya diselesaikan segera. Melihat urgennya saja. Oh, berarti menurut kepentingan Ya, Ibu ya. ya. Yang terakhir Dita, Ya. apakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Oh, iya. Untuk membantu mempermudah ini saya berkolaborasi dengan semua rekan sejawat yang ada di lembaga. Terima kasih Wita atas waktunya. Semoga Wita sehat selalu dan semoga nanti Ibu kedepannya lebih maju dalam menjalankan lembaga ini. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.